Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Zusfai Gafira dengan NIM G002501 dari kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait laporan anatomi blok 2.1 Sistem Oropoetika dan Reproduksi. Laporan 1, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Yang pertama terkait anatomi dari penis. Jadi, penis merupakan organ tubuler yang berfungsi sebagai alat kopulasi pada pria. Nah, penis ini homolog dengan glans klitoris pada wanita. Nah, penis itu punya dua pars yang fiksa dan juga pars yang libera. Untuk yang pars fiksa itu ada dua, yaitu bulbus penis di sini dan juga crus penis di sini. Nah, untuk bulbus penis itu terletak di tengah dan diapit oleh crus penis di bagian dekstra dan juga sinistranya. Nah, para distal, bulbus penis akan melanjutkan diri sebagai corpus spongiosum penis dan menjadi glans penis. Nah, untuk crus penis, dia terletak di bagian lateral dari bulbus penis. Ada dekstra dan juga sinistra. Nah, di bagian distal akan berlanjut menjadi corpora cavernosa. Nah, untuk pars fixa dari penis itu diperkuat oleh dua muskulus. Yang pertama, musculus ischiocavernosus yang menjadi insersio dari crus penis dan berfungsi untuk mempertahankan ereksi. Kemudian ada musculus bulbus spongiosum yang menjadi insersi dari bulbus penis dan berfungsi untuk ejakulasi. Selanjutnya ada pars libera dari penis, itu ada dua strukturnya, ada corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Nah, untuk corpus spongiosum itu terletak di bagian ventral dari corpus penis. Nah, dia akan dilewati di tengahnya ini oleh uretra pars spongiosa. Nah, di bagian distalnya, corpus spongiosum akan melebar menjadi glans penis. Nah, di bagian dalam dari glans penis itu ada pelebaran yang disebut dengan fossa navicularis. Kemudian di bagian proksimal dari glans penis itu ada batas antara korpus dan juga glans penis yang berbentuk cekungan disebut dengan sulcus corona glandis di sini. Nah, kemudian di ujung glans penis akan ada lubang dari muara uretra yang disebut dengan ostium uretra externum. Kemudian glans penis akan ditutupi kulit yang disebut dengan preputium. Nah, preputium ini dihubungkan ke glans penis oleh lipatan yang ada di bawah muara uretra yang disebut dengan frenulum preputii ini, frenulum of prepus. Nah, di dalam preputium itu ada glandula Tyson yang akan menghasilkan sperma. Selanjutnya yang kedua ada corpora cavernosa. Nah, dia terletak di bagian dorsal dari penis dan merupakan jaringan erektil utama. Kenapa dinamakan corpora? Karena ada dua korpus. Nah, kemudian di dalamnya ada ruang-ruang kecil yang disebut cavernae atau sinus cavernosus yang akan terisi darah ketika terjadi ereksi. Kemudian di tengahnya masing-masing korpus ini ada arteri profunda penis. Nah, masing-masing dari korpus ini akan dilapisi oleh tunica albuginea profunda menjadi tunica albuginea dexter et sinister. Kemudian, keduanya akan dibungkus lagi oleh tunica albuginea yang superficial. Nah, tunica albuginea dexter et sinister ini akan menyambung di tengah, membentuk yang namanya septum pectiniforme penis. Nah, di bagian superior dan juga inferior dari septum tersebut ada cekungan. Cekungan yang inferior akan diisi oleh arteri dorsalis penis di sini dan juga vena dorsalis profunda penis. Kemudian bagian cekungan yang inferior atau yang bawah itu akan diisi oleh corpus spongiosum. Selanjutnya itu skrotum. Nah, skrotum merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, ini skin of scrotum. Yang kedua ada fascia dartos dan juga musculus dartos. Yang ketiga ada fascia spermatica externa. Yang keempat ada musculus cremasterica. Yang kelima ada
Fascia spermatica interna. Yang keenam ada tunica vaginalis, lamina parietalis. Yang ketujuh ada tunica vaginalis, lamina yang visceralis. Lalu yang kedelapan ada tunica albuginea. Yang kesembilan ada tunica vaginal, tunica vasculosa. Kemudian yang kesepuluh akan ada substansi dari testis. Nah, skrotum ini berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk melakukan spermatogenesis. Nah, pada bagian-bagian dari skrotum akan ada struktur yang dinamakan raffe testis. Raffe scotti, maaf. Selanjutnya, testis itu adalah struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Dia ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, testis terletak di bagian dalam dari skrotum dan ada sepasang testis kiri dan juga testis kanan. Namun testis kiri lebih rendah karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Ininya lebih panjang, funiculus spermaticus atau spermaticortnya. Jadi, funiculus spermaticus adalah struktur yang menghubungkan testis dengan kavum abdomen yang posterior. Nah, testis itu dibungkus oleh tiga tunika. Yang pertama, dari yang paling superficial, ada tunika vaginalis lamina parietalis yang di luar ini. Kemudian ada tunika vaginalis lamina visceralis yang ini. Dan di antara keduanya ada ruang yang disebut dengan cavum vaginalis testis. Kemudian lapisan kedua ada tunika albuginea, yang mana akan menonjol masuk ke dalam testis, disebut dengan septum atau trabecula. Nah, septum atau trabecula ini itu yang akan membagi testis menjadi sekitar 200 atau 300 lobuli. Kemudian ada tunika vaskulosa. Nah, tunika ini terdiri dari jaringan padat, jaringan pengikat longgar, dan juga pembuluh darah. Selanjutnya untuk jalur perjalanan sperma, jadi awalnya spermatozoa akan dihasilkan oleh sel gamet dari tubulus contortus seminiferus, kemudian menuju ke tubulus rectus seminiferus, kemudian lanjut ke rete testis di sini, lanjut ke dutuli efferentes, kemudian ke epididymis. Nah, di sini akan ada maturasi atau pematangan. Nah, setelah itu akan menuju ke ductus deferens, lalu menuju ke pelebarannya yaitu ampula ductus deferens. Kemudian akan bersatu dengan cairan yang ada di vesicula seminalis di ductus ejaculatorius. Kemudian cairan tersebut akan keluar melalui ostium ductus ejaculatorius yang ada di uretra pars prostatica. Selanjutnya menuju ke uretra pars membranosa, ke uretra pars spongiosa, lalu keluar melalui ostium uretra externum. Selanjutnya untuk perbedaan klinisnya, yang pertama tadi ada gejala nyeri yang hebat pada skrotum setelah terjatuh. Itu kemungkinan adalah torsiotestis. Jadi kondisi di mana foliculus spermaticus dari testis ini akan terpelintir sehingga menyebabkan adanya strangulasi arteri testicularis dan juga dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis dari testis. Kemudian ada benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Kemungkinannya adalah varikokel, yaitu kondisi di mana ada dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus sabiniformis akibat gangguan aliran darah balik ke vena. Kemudian untuk kesulitan PAK, kemungkinan karena benin prostat hiperplasia atau BPH, yaitu pembesaran jaringan prostat yang menyebabkan sulit buang air kecil karena adanya penyumbatan di uretra. Kalau kita lihat gambarnya, ketika prostat itu membesar, uretra pars prostatika itu akan terhimpit sehingga urin tidak bisa keluar. Nah, namun kondisi ini bisa ditangani dengan tindakan TURP atau transurethral resection of the prostate. Selanjutnya, soal laporan kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Untuk pembagian organnya ada 4. Jadi yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal ini punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama, ginjal itu akan melakukan ekskresi dengan menyaring darah dan membuang sisa zat metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh.
Kemudian ginjal akan melakukan filtrasi, yaitu menyaring darah dan memulai proses pembentukan urin. Lalu ginjal juga akan meregulasi supaya hormon itu seimbang, terus juga ada volume dan juga komposisi cairan tubuh yang seimbang juga. Kemudian ginjal juga ada fungsi sekresi untuk mensekresikan hormon-hormon. Kemudian ada saluran yaitu ureter di sini yang fungsinya untuk menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Nah, kemudian organ yang ketiga ada vesika urinaria. Di sini urin akan ditampung sementara sebelum akhirnya dibuang melalui uretra. Kemudian terakhir ada uretra di sini. Ini untuk uretra yang pada pria dan uretra pada wanita. Fungsinya untuk menyalurkan urin dari vesika urinaria ke luar dari tubuh. Lanjut untuk alur perjalanan urin. Jadi yang pertama, urin akan dibentuk di ginjal. Yang pertama dari nefron disaring, kemudian menuju proses selanjutnya di tubulus contractus proximal, kemudian ke tubulus descendens ansa Henle, kemudian ke medula akan membentuk lengkung atau loop, lalu ke tubulus ascendens ansa Henle, kemudian ke tubulus flexivus distal, lalu ke ductus collectivus, kemudian bermuara ke papilla renalis, lanjut ke kalis minor, bergabung di kalis mayor, bergabung lagi di pelvis renalis, kemudian ke ureter. Lalu ureter akan menyalurkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Nah, urin akan ditampung sementara sampai volume maksimal vesika urinaria itu bakal penuh, yaitu di angka 300 ml. Nah, ketika sudah penuh, vesika urinaria itu akan teregang dan mengirimkan impuls ke otak melalui impuls aferen, sehingga akan muncul rasa untuk berkemih. Nah, ketika ingin berkemih, muskulus detrusor itu akan berkontraksi dan muskulus sphincter vesikae itu akan berelaksasi. Fungsinya untuk mendorong urin keluar dari kandung kemih, lalu akhirnya urin akan menuju uretra dan keluar melalui ostium uretra externum. Selanjutnya untuk laporan ketiga, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memerhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei profundum, serta pembagian regio orogenital dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang host, dan juga episiotomi. Jadi, diafragma pelvis itu dibentuk oleh tiga struktur, yaitu muskuli-muskuli penyusunnya, kemudian ada membrana perinei, dan juga spasium perinei yang profundum. Yang pertama itu ada diafragma dari pelvis. Ini muskulusnya. Jadi, muskulus yang menyusun diafragma pelvis itu ada dua yang utama. Yang pertama ada muskulus eh, levator ani yang berorigo di arcus tendineus di bagian sini. Kemudian berinsersi di tiga serabut. Serabut anterior itu adalah muskulus puborectalis. Lebih terlihat di arah inferior, di sini puborectalis. Dia akan berinsersio di corpus anococcygeus. Kemudian ada serabut intermedia itu musculus pubococcygeus. Lebih terlihat dari arah superior, di sini pubococcygeus akan berinsersio di corpus anococcygeus juga. Kemudian ada serabut yang posterior itu musculus iliococcygeus. Lebih terlihat dari arah inferior, di sini. Dia akan berinsersio di corpus anococcygeus dan juga os coccygeus. Nah, fungsinya untuk menyokong dan juga mempertahankan viscera dari pelvis pada tempatnya, kemudian juga mendorong otot-otot abdomen saat kita batuk dan juga mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis. Kemudian yang kedua ada musculus coccygeus yang berorigo di spinae sciatica di sini. Kemudian akan berinsersio di os sacrum dan juga os coccygeus. Nah, fungsinya untuk menopang diafragma dari pelvis. Selanjutnya ada membrana perinei.
Ini. Nah, membrana perineum adalah fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang dari arcus pubicus. Nah, dia itu letaknya horizontal dan ke arah anterior itu akan membentuk celah di antara membrana dan juga ligamentum pubicum inferius. Nah, di atasnya itu ada ruangan tipis yang disebut dengan spatium perineum profundum. Di sini. Nah, di dalam spatium ini ada lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter terutama untuk uretra dan juga sebagai stabilisator tepi posterior dari membrana perineum. Nah, untuk muskulus yang ada, itu ada muskulus sphincter uretra externum dan juga ada muskulus transversus perineum profundus. Ini pada pria. Kalau pada wanita, ada tambahan dua muskulus, yaitu muskulus kompresor uretra dan juga muskulus sphincter uretra vaginalis. Kemudian selanjutnya untuk pembagian regioperineum, jadi regioperineum adalah region terletak di bawah dasar pelvis. Nah, bentuknya tuh kayak berlian. Ini kok kita lihat kayak diamond gitu, yang dibagi menjadi dua regio. Untuk regio anterior itu regio yang urogenital, ini pada pria, sedangkan ini pada wanita. Kemudian regio yang posterior adalah regio analis di sini. Itu akan dipisahkan oleh garis hayal yang menghubungkan antar kedua tuber ischiadicum. Ini garis hayalnya. Nah, kemudian untuk batas-batasnya, untuk batas yang anterior itu ada margo inferior dari symphysis os pubis di sini. Kemudian untuk batas anterolateralnya ada rami ischiopubica di bagian sini. Kemudian di batas posterolateralnya itu ada ligamentum sacrotuberale di sebelah sini. Dan di bagian posteriornya itu ada apex dari os coccygeus di sini. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari pelvis pria dan juga pelvis wanita. Nah, jadi untuk yang pertama, perbedaannya itu uh, aditus pelvisnya. Kalau pada wanita itu aditus pelvisnya lebih bulat di sini. Sedangkan kalau pada pria itu lebih mirip seperti jantung. Kemudian untuk eksitusnya, pada wanita itu lebih luas, sedangkan pada pria lebih sempit. Kemudian untuk osakrumnya di wanita ini dia pendek, luas, dan kurang melengkung. Kebalikan dari pria yang lebih panjang, sempit, dan sangat melengkung ke depan. Kemudian untuk oksigeusnya di wanita itu sangat lentur. Kalau di pria itu kuat. Kemudian untuk os iliumnya pada wanita itu lebih miring ke lateral, sedangkan pada pria itu lebih tegak. Kemudian untuk kavitas pelvisnya pada wanita itu dangkal tapi sangat luas, sedangkan kalau pada pria itu dalam tapi sempit. Kemudian untuk tulang pelvisnya pada wanita itu tipis dan tidak kuat, sedangkan pada pria itu tebal dan sangat kuat. Kemudian untuk arkus pubicusnya pada wanita ini kelihatan banget lebih membulat, sedangkan kalau pada pria itu lebih sempit, bener-bener lebih mirip kayak segitiga. Kemudian untuk foramen obturatoriumnya pada wanita itu triangularnya kecil, sedangkan pada pria triangularnya lebih lebar. Kemudian untuk acetabulumnya wanita itu lebih kecil daripada pria. Lalu untuk insisura ischiadicanya wanita itu lebih luas dan dangkal, sedangkan pada pria itu lebih sempit dan juga dalam. Dan yang terakhir untuk spina ischiadicanya wanita itu tidak terlalu menonjol di sini, sedangkan pada pria itu sangat menonjol, kelihatan banget ini menonjol. Nah, kenapa ada perbedaannya? Karena wanita itu membutuhkan struktur yang mendukung untuk proses kehamilan dan juga proses persalinan. Selanjutnya ada bidang Hodge. Jadi, bidang Hodge itu ada dibagi menjadi empat. Yang pertama, bidang Hodge satu itu ditarik setinggi aditus pelvis di sini. Kemudian bidang Hodge 2 itu sejajar dengan bidang Hodge satu dan ditarik dari tepi bawah dari simfisis os pubis ini. Lalu bidang Hodge 3 itu sejajar dengan bidang Hodge satu dan 2 dan ditarik dari spina ischiadica. Lalu bidang Hodge 4 itu sejajar juga dengan bidang Hodge satu, 2, dan 3 dan ditariknya dari os
oxygeus di sebelah sini. Selanjutnya ada tindakan episiotomi. Jadi ketika melahirkan, perineum itu akan menegang dan berpotensi untuk robek. Nah, untuk mencegah rupturnya dari muskulus sphincter ani, dilakukan tindakan episiotomi. Nah, episiotomi itu ada dua tipe. Episiotomi yang median atau sini midline, dan juga episiotomi yang mediolateral. Nah, itu beda kan. Kalau yang median itu dia dimulai dari garis tengah komisura posterior lurus, tapi nggak sampai serabut sphincter ani. Sedangkan kalau episiotomi mediolateral itu sayatannya dimulai 45 derajat, jadi nggak lurus. Di sini dia 45 derajat dari midline. Nah, kalau yang lebih umum itu yang dilakukan adalah tindakan episiotomi yang mediolateral. Sekian dari saya eh, yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.